Baik anak-anak, bisa dimulai ya. Sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, saya tes dulu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik ya, seperti yang sudah saya informasikan awal tadi, bahwasanya kita pada pagi hari ini akan membahas materi coding dan kecerdasan artifisial atau AI ya. Mungkin di antara kalian semua sudah punya gambaran ya apa itu AI ya. Mungkin di antara anak-anak sudah pernah mengoperasikan ya dari beberapa macam AI. Di sini materi kita adalah berpikir komputasional berdasar coding dan kecerdasan artifisial atau biasa disingkat AI. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi, apa itu berpikir komputasional? Jadi, yang pertama adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah langkah demi langkah. Contoh sehari-hari misalkan, jadi menyusun jadwal harian, memasak mie instan, menyeberangi jalan dengan aman. Jadi gini, AI itu bisa bekerja kalau ada instruksi dari manusia. Ya. Jadi AI itu ibarat sebuah mesin komputer. Ada tadi yang menyebutkan robot ya. Robot itu kalau kita tidak kendalikan atau tidak kita perintah, dia juga tidak bisa melaksanakan tugasnya. Ya. Jadi AI itu dia mau melakukan sesuatu kalau ada perintah dari manusia. Ya. Contoh tadi ada yang bilang di antara kalian ada yang pernah pakai yang namanya Meta, ya lah. Meta itu kalau kalian suruh, ya kalian suruh apapun itu yang kalian suruh pasti dia mau melakukan. Ya. Tapi kalau tanpa disuruh oleh Meta ya dia juga tidak mau. Ya. Nah, cara komputer bekerja atau AI bekerja itu dengan cara berpikir komputasional. Contohnya tadi menyusun jadwal harian. Saya sekarang tanya, jadwal harian misalkan hari ini jadwalmu mata pelajaran apa saja? Hari Jumat pasti. Terus seni rupa sudah hari 2 itu. Nah, jadi buku ini ketika membuat jadwal kelas 5 khusus hari Jumat, ya itu jadwal pertama yang dibuat adalah PJK yang pertama, ya. Terus yang keduanya seni rupa. Jadi seperti itu, komputer itu mau melakukan sesuatu kalau ada perintah. Jadi perintahnya yang pertama BJK, yang kedua seni budaya, baru itu tergabung menjadi jadwal pelajaran kelas 5 hari Jumat. Yang kedua memasak mie instan. Nah, sampai pengen masak mie instan, kuwi langkah pertama apa? Betul, memasak air dulu, merebus air. Terus yang kedua memasukkan mie instan. Terus yang ketiga betul, menuangkan bumbunya. Jadi merebus mie dulu, merebus airnya dulu, hanya mendidih, masukkan mie-nya, baru dimasukkan bumbu. Ya, setelah bumbunya dimasukkan, diaduk. Setelah diaduk, dimakan. Betul. Ya, itu adalah tahap-tahap cara membuat mie instan. Sama. Kalian nanti kalau sudah mengoperasikan AI, caranya seperti itu. Jadi penyusunnya seperti itu. Jadi disusun bertahap mulai awal ya sampai akhir, ada tahap-tahapannya. Itu namanya berpikir komputasional. Jadi sampai nanti kalau membuat coding ya, atau AI tidak apa sembarang buat. Jadi harus ada tata-tata urut-urutannya ya. Seperti contohnya kalau di kehidupan sehari-hari memasak mie instan tadi. Ada tahap merebus air, ada tahap memasukkan minyak, ada tahap memasukkan bumbunya. Nyebrang jalan dengan aman. Nah, sama berjalan tidak ambil nyebrang toh. Pertama sekolah lihat dulu kanan kiri, ada sepeda motor apa enggak, ada mobil apa enggak, baru kalau jalannya kosong baru nyebrang ya. Itu. Nah, ini langkah-langkah berpikir komputasional. Satu itu memecah masalah. Jadi cara kerja komputer AI tadi, nyapu AI ini kok
setiap diperintah manusia dia langsung kerjakan. Ternyata urutannya seperti itu. Jadi IA itu cara kerjanya, cara berpikir komputasionalnya itu yang pertama, memecah masalah, bagi masalah besar dari kecil. Ya. Terus yang kedua mencari pola, lihat hal yang sering berulang. Contoh, sama sering lihat YouTube, misal sampean sehari-hari YouTube yang dilihat musik reggae, contoh misalnya nih. Hari-hari sih kok pencet musik reggae. Nah, ketika sampean harus pilih video yang lain, musik reggae itu urutannya dari atas sendiri. Jadi video di YouTube yang sering kalian lihat itu otomatis langsung muncul di deretan paling atas. Bener ya? Bener kan? Jadi apapun yang kamu lihat di HP yang sering kamu lihat itu pasti urutannya paling atas. Dia tanpa kita perintah muncul sendiri di deretan paling atas. Itulah IA ya. Seperti ini. IA itu mencari pola, lihat hal yang sering berulang. Kalau manusia itu sering melihat si A, IA itu bekerjanya ya seperti itu. Ya. Jadi itu kerja IA. Jadi video di HP yang sering kalian lihat itu otomatis langsung muncul di deretan paling atas, muncul sendiri tanpa kita perintah. Itu IA ya. IA cara kerja komputer, cara berpikir komputasional yang nomor 2, mencari pola namanya. Jadi cara berpikir IA itu bermacam-macam ya. Ada 4 cara berpikir. Yang satu memecah masalah, yang kedua mencari pola. Mencari pola contohnya seperti itu tadi. Terus menyusun algoritma atau buat langkah berhitungan. Algoritma ini nanti berupa kode-kode, bisa kode angka, bisa kode huruf. Ini contohnya seperti tadi, langkah-langkah membuat mie instan. Jadi IA itu kalau kita buat atau cara berpikirnya seperti algoritma itu harus ada urutan kodenya. Oke. Seperti langkah-langkah membuat mie instan tadi, urutannya urut, mulai merebus air, ya, memasukkan mie sampai memasukkan bumbu, sampai dapat dihidangkan. Yang keempat, mengecek hasil apakah sudah benar, ya. Jadi IA itu gini, pernah lihat aplikasi yang filter wajah? Sampai foto aslinya biasa aja sih ya. Berarti filter malah lupa itu. Nah, ada pernah mainan di Instagram? Di Instagram itu ketika kita udah foto kan ada ini loh, ada yang pilihan-pilihan membuat wajahnya jadi cerah. Ya, si maling wanyu, maling petang hilang, itu juga IA ya. Jadi ini mengecek hasil apa sudah benar. Mungkin ada gambarnya Ilham, contoh ya. Ilham itu bermain IA, wajahnya dari maling buang. Aslinya juga ada, cuma barang gaya malah tambah buang kan ya. Wajahnya buang, terus juga ambil kis-kis loh. Nah, Bilkis ngecek, ini bener-bener Ilham apa kudu? Ya. Nah, itu pola yang nomor 4. Jadi ngecek hasil apa sudah benar. Nah, jadi IA itu bisa merubah wajah seseorang yang tadinya ganteng malah ganteng, tadinya cantik malah cantik ya. Tadinya pas-pasan malah ganteng ya. Jadi filter wajah itu juga termasuk AI ya. Biasanya si cewek-cewek cuma IG mana biasanya sering main filter wajah ya. Itu juga AI ya. Jadi AI itu macamnya banyak sekali. Nah ini sekarang ya, kode untuk anak SD ini yang perlu kalian tahu. Apa sih Pak kode ini? Jadi AI sama coding itu saling berhubungan, tidak bisa terpisahkan ya. Jadi namanya tuh nanti mapel pun namanya gini ya. Coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Nanti ada nama codingnya. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Coding itu apa sih Pak? Coding adalah memberi perintah komputer. Nah, misal kalau seperti contohnya Bilkis gimana? Bilkis minta tolong ke Meta. Nah, jadi itu jenis coding. Bilkis minta tolong ke Meta itu tadi sebelum diarani jenisnya coding. Jadi manusia memerintah komputer itu namanya coding. Ya. Memberi perintah ke komputer. Kalau komputer tidak diberi perintah, dia juga tidak bisa menjalankan tugasnya atau menjalankan perintahnya. Itu paham ya coding? Jadi sampai minta tolong ke Cici, ke ChatGPT, Meta itu namanya coding. Bisa menggunakan gambar atau blok warna-warni ya.
dengan kode nanti kalau sampai sudah mengaplikasikan AI. Contoh sekret kode RG seru seperti bermain puzzle. Sekret ini kan nanti lain hari tak warnai ya cara membuat sekret. Sekret itu seperti game. Di situ nanti ada contoh manusia, binatang. Oke. Nanti saya ajari membuat game. Nanti asik ini sekret ini ya. Tapi syaratnya satu, kalian harus menghadap komputer satu ya. Jadi contoh ya di aplikasi sekret ini nanti misalkan kita membuat memilih gambar binatang bebek ya. Bebek itu perintah dan kawan-kawan. Di situ ada kode-kodenya. Ini caranya aku sebagai bebek itu berjalan maju. Ini caranya aku sebagai bebek itu berjalan mundur, berjalan sampai kanan, sampai kiri. Itu kalian perintahnya dengan kode AI itu tadi ya. Biasa Pak aku sebagai bebek iso melakukannya cepat, iso melakukannya mundur, iso melakukannya maju. Nah itu dengan membuat kode. Nanti kan aku ya saya ajari ya. Nanti saya ambilkan program yang di kantor, aku tak ajari caranya main secret game ini AI ya. Jadi sampai bisa belajar membuat kode gitu ya. Nah ini tadi coding sudah paham ya. Coding itu berarti kita memerintah ke komputer untuk menjalankan tugas seperti apa yang kita mau ya. Sekarang lanjut ke apa itu kecerdasan artifisial atau AI. Apa itu ya? AI, benar ya? AI komputer yang bisa berpikir dan belajar ya. Jadi komputer yang bisa berpikir dan belajar. Jadi komputer bisa mikir kayak manusia. Cuma bedanya gini, manusia itu kan punya perasaan ya. Jadi mut-mutan ya. Sampai nggak mut kadang berpikir kan ya bisa apa? Ya bisa fokus ya. Kalau AI ini tidak punya perasaan kan dia komputer. Kok ngomong aku mesti budal. Ya tidak sampai nggak mut itu sih ibumu. Biar besok apa jenis lombok atau tugas sabun untuk kono kadang tak bila dapat pas kondisi capek ya tidak mau ya. Tapi lagi kan orang yang sedang rasa kesel komputer ini kalau apa yang mesti manut mesti budal ya. Tapi gini ya untuk ukuran SD harus bisa benar-benar memilah ya karena AI itu bisa berbahaya juga. Berbahayanya apa? Kalau sampai di hal yang negatif, nah itu yang tidak boleh ya. Jadi AI itu harus digunakan untuk hal-hal yang positif. Soalnya dia itu kamu suruh ngapain saja mau ya. Bahayanya AI itu kalau sampai kawan-kawan yang hal yang negatif, nah ini bahaya kok ya. Nah, yos paham sendiri lah mas Bimo ya. Bahwa penggunaan AI itu harus yang positif ya. Itu intinya. Nah ini contoh AI ya, contoh AI 1 Google Assistant. Tadi siapa yang pernah pakai tadi? Ya, ini kan semua pernah Alji, ini Bilqis, terus Putri. Ya suruh Google Assistant. Filter wajah di kamera. Nah ini yang saya tanya jawab tadi ya. Pasti yang perempuan semuanya pernah. Pokoknya si bocah bulanan IG itu mesti mana nih filter wajah. Ya, TikTok juga. Ya, filter wajah ini juga AI. Hebat berarti ya, wajah yang tadinya biasa-biasa saja bisa dirubah menjadi cantik ya. Berarti memang pinter ya, pinter ya. Malah nyawanya. Game yang bisa melawan kita, ini game ya. Jadi permainan, tapi soal musuhan, awalnya bisa musuhan kalau komputer. Contoh nyata ya, PlayStation kemudian. Pernah main PS? Nah, sampai main PS pas dewe, pernah musuhnya kan komputer loh. Jadi sama lawan komputer kadang malah sampai di kalah komputernya sih ya itu dia bisa melawan kita. Jadi game sing musyawarahnya di PS itu ya buatan AI ya itu pakai. Nah hubungan ini ya hubungan berpikir komputasional coding dan AI. Jadi ini ada hubungannya. Jadi antara coding berpikir komputasional AI. Jadi tiga tadi ya. Berpikir komputasional cara berpikir tadi, cara berpikir komputer ya. Jadi komputer itu bisa berpikir, bisa melakukan apa yang kita perintah ya. Itu namanya berpikir komputasional. Terus coding cara memberitahu komputer. Jadi komputer ketika kalian suruh tadi
berpikir komputasional. Terus ketika komputer kita suruh, itu namanya coding. Baru AI itu komputer yang bisa belajar sendiri, komputer pintar, mesin pintar ini AI ini ya. Jadi semuanya saling berhubungan untuk memecahkan masalah. Jadi tiga itu saling berkaitan, berpikir komputasional, cara berpikir komputer AI itu tadi, coding, cara kalian memerintah ke komputer, terakhir AI itu mesin yang pintar, bisa belajar sendiri, bisa melakukan sesuatu yang kalian suruh atau perintah. Jadi ketiganya itu saling berhubungan ya. Oke ya, jadi slide terakhir. Jadi yang jelas kalian sudah tahu toh apa itu berpikir komputasional. Jadi itu cara berpikir komputer atau cara berpikir AI. Yang kedua apa itu coding? Coding tadi apa? Cara manusia memberitahu atau menyuruh komputer untuk melakukan sesuatu yang kita perintah ya, kita perintah coding. Terakhir AI itu adalah mesin yang pintar ya, mesin yang pintar, komputer yang pintar ya, robot yang pintar itu dinamakan AI. Jadi contohnya ada banyak, ada Meta, ada Cici, ada ChatGPT, ada Google Assistant ya, terus ada filter wajah itu tadi ya. Terus masih banyak ya, itu banyak sekali ya. Itu oke. Saya kira itu ya, ini masih dasar, konsep dasar. Nanti ada pertemuan kedua baru kita praktekkan saja nanti cara mengoperasikan AI yang secret, terus apa tadi WRG tadi ya. Itu ini yang penting sampai konsep dasarnya sudah paham ya. Baru kalau konsep dasarnya sudah tahu, baru kita yang kedua nanti praktek langsung menghadap komputer. Terus nanti terakhir ini mapel coding dan kecerdasan artifisial ini nanti besok itu ada dua cara metode pembelajaran. Yang pertama metode unplug namanya. Tulisannya unplug. Jadi unplug itu ya, unplug itu pembelajaran codingnya AI-nya itu dengan tanpa menggunakan komputer. Jadi menggunakan alat peraga, bisa kertas, bisa bola, bisa kun ya, dan lain sebagainya. Alat peraga pembelajaran. Kalau yang plug, misalnya plugged ya. Kalau yang plug itu kita harus berhadapan langsung dengan komputer. Jadi satu anak ada satu komputer. Jadi itu nanti ke depannya ya. Tinggal gurunya itu milih yang unplug atau plug ya. Kalau gurunya itu milih unplug, berarti kalian cukup menggunakan alat peraga seperti kertas tadi dan sebagainya. Kalau plug, berarti kita harus menghadap komputer satu-satu ya. Jadi ada dua metode itu ya nanti untuk materi coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Oke, sampai sini sudah paham ya konsep dasarnya AI. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Saya ajari metode pembelajaran unplug dan plug. Unplug tanpa menggunakan komputer, cukup alat peraga, kertas dan lain-lain. Kalau plug menggunakan alat peraga, satu anak nanti menggunakan satu komputer ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kerjasamanya untuk kelas 5 ya. Saya kirim dulu.